Halo semua, saya Yeri Patinasarani dan saat ini kita ada dalam program Temu Anak Bangsa. Ya, saya percaya dalam program ini, di dalam pertemuan sesama anak bangsa, kita akan kembali membangun dan merajut masa depan bangsa yang saya percaya luar biasa. Dan hari ini saya tidak sendiri, ada sahabat saya, seorang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bang. Itu keren Habib salam kita. Habib Hussein Jafar, ya, Habibnya pemuda tersesat. Terima kasih Bib udah datang di dalam program ini. Kita akan berbincang-bincang beberapa hal dan ya saya percaya akan banyak manfaat buat orang lain gitu. Nah, pertama Bib, ya kita tahu ya, tidak kenal maka tidak sayang. Saya percaya nggak semua orang tahu kenapa seorang tuh dipanggil Habib. Habib sama Habaib tuh sama nggak sih Bib? Iya. Jadi Habaib itu dan Habib itu bahasa Arab, kan artinya kekasih. Habib itu tunggal, Habaib itu jamak. Jadi artinya kekasih. Kekasih. Karena itu dia bisa berarti mencintai, dia juga berarti dicintai. Dicintai. Karena itu dia harus memantaskan diri untuk dicintai dan dia harus mencintai orang lain. Itulah seorang Habib secara istilah. Kemudian di samping itu Habib itu sebenarnya merujuk utamanya kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka yang memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Jadi itu yang kemudian disebut Habib. Tapi Robito Alawiyah itu lembaga yang mengurusi para Habib ini. Mereka menjelaskan bahwa Habib itu keturunan Nabi yang berilmu. Nah, buat yang tidak berilmu disebutnya Sayyid. Nah, jadi itu dalam tradisi Islam sih. Kuatnya khususnya di tradisi NU, Nahdlatul Ulama. Jadi menghormati dan mencintai Habib sebagai keturunan Nabi, apapun keadaannya, karena penghormatannya sebenarnya bukan kepada sayanya atau Habib-Habib lainnya, tapi karena darah Nabi yang mengalir pada kami. Itu penghormatan kepada Nabi. Karena kalau dalam Islam kan semua hal terkait Nabi itu dihormati, termasuk sendalnya itu Bang ditaruh di museum, kemudian makamnya juga didatangi, diciumi. Ya saya kira itu tradisi semua agama lah. Nah begitu juga anak keturunannya dicintai dan dihormati. Berarti saat ini saya sedang duduk di sebelah keturunan Nabi Muhammad. Iya. Iya Bib. Waduh, jadi ini kehormatan besar nih. Iya, saya juga kehormatan besar bisa hadir di sini karena biasanya kan Bang Yeri yang saya undang ke konten saya, walaupun dengan beberapa lembaga Kristen juga sudah pernah berkolaborasi. Betul. Nah sekarang ini main ke tempatnya Bang Yeri, satu kehormatan bagi saya. Udah gitu menjelang Natal lagi. Menjelang Natal, dan jarang-jarang loh saya jadi minoritas. Saya cuma di sini loh jadi minoritas. Iya ya. Semua Kristen. Semua Kristen. Jadi Habib sendiri yang non Kristen di sini. Dan ternyata jadi minoritas ya nyaman-nyaman aja. Gitu ya. Artinya di tengah-tengah mayoritas Kristen saya nyaman. Ngobrolnya juga dari tadi di sebelum kamera juga asik. Gitu. Artinya hampir kemudian saya lupa bahwa saya dan Bang Yeri serta teman-teman yang ada di sini bahwa kita berbeda agama. Seolah-olah lupa. Kita saling menghormati, saling menjamu satu sama lain, ketawa bersama dan lain sebagainya. Artinya bahagia bersama, saling berangkulan bersama dari tadi. Betul, iya. Ya karena mau tidak mau kita sedang berhadapan di masyarakat yang berpikir juga tentang mayoritas dan minoritas. Nah saya percaya dari Islam sendiri punya pandangan tersendiri mengenai mayoritas dan minoritas ini, sehingga ini juga menjadi informasi penting buat teman-teman Kristen bahwa ada satu sudut pandang yang bukan warisan, memang datangnya dari ahlinya sendiri, dari Habib sendiri. Bagaimana Bib tentang mayoritas dan minoritas menurut kacamata sebenarnya sih, Islam Bib? Mayoritas dan minoritas itu tidak ada. Eksistensinya itu sebenarnya tidak ada istilah itu. Karena dalam Islam itu semua orang itu bersaudara. Kalau kita tidak bersaudara sebagai sesama muslim, kalau sesama muslim itu disebutnya ukhuwah Islamiyah dalam Islam. Saudara karena sama agama. Kalau beda agama tapi satu bangsa, dia juga saudara. Saya dengan Bang Yeri saudara
sebagai satu anak bangsa. Namanya ukhuwah watoniyah dalam Islam. Kalau misalnya saya dengan orang Amerika yang beda agama, maka saya bukan saudara seagama dan bukan saudara sebangsa. Apakah saya saudara? Saudara juga. Sebagai sesama manusia. Nama ukhuwahnya ukhuwah insaniyah. Kalau bukan dengan manusia, saya juga diajarkan dalam Islam bahwa saya juga saudara. Yaitu ukhuwah makhlukiyah. Saudara sebagai sesama makhluknya Tuhan. Jadi kita gak punya logika mayoritas minoritas, Pak. Gak ada, semua saudara. Kemudian soal keberadaan mereka yang mayoritas dan minoritas dalam Islam itu bukan satu prestasi. Mau banyak bukan satu prestasi. Bukan suatu prestasi. Mayoritas bukan prestasi. Minoritas bukan sesuatu yang harus ditangisi. Mayoritas, minoritas bukan masalah. Yang terpenting adalah keimanan dan ketakwaan kalau dalam bahasa Islam. Mau sedikit, kalau dia beriman dan bertakwa itu keren. Tapi mau banyak, tapi kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa percuma. Dan bahkan kalau dalam Al-Quran itu lebih banyak yang dikritik itu orang-orang yang banyak. Justru yang banyak ya? Iya. Yang mayoritas? Yang mayoritas. Aksarohum la ya'qilun, aksarohum la ya'lamun. Bahasa-bahasa Quran tuh banyak dari kalian yang nggak mengetahui. Banyak dari kalian yang nggak menggunakan akalnya. Kenapa? Karena Al-Quran ingin mewanti-wanti. Orang ini kalau sudah mayoritas, biasanya egonya naik, Pak. Ego mayoritas ya? Iya. Kalau misalnya... apapun itu agamanya, dimanapun dia ya? Iya, dan bukan cuma agama. Supporter klub bola. Kalau kita sendirian, yang lain supporter tim lain, kita sendirian tuh. Wah, egonya yang mayoritas Jackmania di Bandung misalnya. Nah, gitu. Jackmania di Bandung, salah kandang. Nah, itu ingin ditekan. Karena jihad atau perang utama dalam Islam itu perang terhadap ego dalam diri kita. Maka itu ingin ditekan dengan cara bahwa jangan naik egomu walaupun kamu mayoritas. Logikamu bukan mayoritas minoritas, tapi logikamu adalah semua saudara. Kalau bukan karena agama, karena sesama manusia. Kalau bukan karena sesama manusia, karena sesama makhluk Tuhan. Karena kan kita melihat cukup kuat isu minoritas dan mayoritas. Ini bukan bicara agama, kayak umat Kristen di Manado atau di Papua, ya kan, sehingga orang kadang-kadang terframing dengan hal seperti itu seakan-akan, ini kan seakan-akan Tuhan itu kompetitif, seakan-akan jumlah itu segalanya. Kadang-kadang untuk mencapai jumlah segalanya orang melakukan semua cara gitu loh. Ya kayak prospek multi-level marketing, lama nggak kenal, ada prospek memprospek itu semua. Dan nah itu sebabnya dengan penjelasan Habib ini, ya kan harusnya kita lebih tenang lagi dalam hidup beragama satu sama lain. Kita nggak curiga, kita nggak ngerasa sesuatu yang harus ditangisi atau sesuatu yang harus dibanggakan. Sama. Di dalam iman Kristen juga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menyerahkan anak yang tunggal. Jadi tidak tersegmentasi secara khusus orang Kristen aja, orang ini aja. Jadi kasihnya tuh ya ke semua. Artinya ketika kasihnya ke semua adalah sangat tidak wajar ketika orang melakukan kebaikan hanya untuk kalangan sendiri. Nah itu sebabnya kita ternyata nih tinggal di satu bangsa yang saya Kristen, Habib Muslim. Yang sama-sama punya pengajaran yang saling mendukung sebenarnya. Sehingga kita nggak perlu lagi curiga, kita nggak perlu lagi khawatir, kita nggak perlu lagi takut. Karena kadang-kadang, ya kayak gini Bib, saya mau tanya. Mungkin ini saya udah tahu jawabannya, tapi saya yakin banyak orang bertanya, apa sih yang membuat Habib mau datang nih? Mungkin pertanyaan sederhana. Ini kan portal Kristen, Bib. Ya kan, teman-teman Kristen juga bertanya-tanya nih, mau nggak ya Habib datang ya? Saya juga bertanya-tanya, mau nggak yang ngundang? Oh gitu ya. Jadi ini kan kita luruskan kesalahpahaman ini. Pertama bahwa saya juga ingin melengkapi yang tadi. Kristen minoritas misalnya di kampung saya, tapi mayoritas di Manado misalnya. Betul. Kristen minoritas di Indonesia, tapi Kristen mayoritas di dunia. Jadi kalau kamu memperlakukan orang Kristen dengan tidak baik di tempatmu karena mereka minoritas, ingat bahwa yang sebenarnya kamu perlakukan tidak baik utamanya adalah saudaramu di mana menjadi minoritas di tempat lain.
Kalau kamu tidak menjaga toleransi dan kehangatan di tempatmu di mana Muslim menjadi mayoritas, berarti kamu sudah mengancam Muslim di tempat lain yang jadi minoritas. Betul. Nah, terkait tadi undangan itu, saya justru Bang Eri tanya, Bib, mau nggak diundang ke Pijar TV? Pertanyaan saya sebaliknya, mau nggak Pijar TV ngundang saya? Dua-dua bertanya. Iya. Kemudian apa problemnya? Dari sana saya menyadari, problemnya ternyata komunikasi. Pijar pengen ngundang, saya juga senang sekali kalau diundang. Cuma karena nggak ada komunikasi, Bang Eri menganggap mau nggak ya? Atau teman-teman Pijar mau nggak ya diundang? Saya menganggap mau nggak ya teman-teman Pijar kalau saya ngobrol di Pijar TV. Kan bagaimanapun obrolan saya ini pasti ada nilai dakwahnya, Pak. Betul. Pasti ada nilai dakwahnya. Omongannya Bang Eri pasti ada nilai syiarnya, pasti sudah. Jadi pasti kan kalau orang tidak luas hatinya, saya gak akan undang Bang Eri ke tempat saya, ke channel saya. Bang Eri gak akan undang saya ke Pijar. Jadi pertama problemnya komunikasi biasanya. Setelah berkomunikasi, ternyata gak ada apa-apa gitu. Sama-sama kenapa senang. Gak dari dulu ya? Iya, kenapa gak dari dulu gitu. Karena dan yang kedua adalah problemnya adalah kebesaran hati untuk saling mengundang. Karena bagi saya begini, saya ketika ke Pijar TV, minimal saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Kristiani yang menjadi penonton di sini bahwa Islam itu penuh cinta, Islam itu baik. Kalau teman-teman melihat satu fenomena di mana umat Islam merepresentasikan Islam secara tidak baik, itu adalah oknum. Setuju. Nah, dengan hadirnya di sini, akhirnya kita kan saling mengenal bahwa ternyata agama ini adalah agama yang baik. Betul. Saya juga ingin itu. Ketika Bang Eri ke channel saya, ingin orang tahu bahwa nih Bang Eri, ini representasi nih Kristen, di mana penuh cinta, penuh nilai-nilai positif yang bahkan bukan hanya ngurusin agama gitu, ngurusin kemanusiaan, ngurusin perang atas narkoba, Bang Eri kan. Jadi kenapa gitu kita sibuk kepada perbedaan agama? Kenapa gak yuk kayak saya sama Bang Eri, yuk kerjasama ngurusin anak-anak yang terancam kena narkoba, atau ex pengguna narkoba, ya kan mending gitu kerjasamanya dalam kebaikan, dalam agama ya masing-masing gitu. Dan saya pikir sih semua agama kan sepakat bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan agama itu urusan hati. Nggak kira gitu. Saya mau ngomong sampai berbusa, kalau hatinya nggak tergerak, orang nggak akan. Ya akhirnya orang hanya menilai, Islam itu agama yang damai. Tapi untuk kemudian kita terancam, takut, saya kira nggak perlu seperti itu sih. Itu kan pentingnya diskusi ini, Bib, supaya teman-teman Kristen secara khususnya menghilangkan stigma tentang Islam itu sendiri yang kadang-kadang dilakukan, sudah dijelaskan oleh Habib Hussein bahwa itu oknum. Nah, bayangkan kalau kita umat Kristen, ya minoritas di Indonesia, tinggal di negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, lalu kita nggak betah, lalu kita nggak bersosialisasi, kalau kita nggak bersahabat, maka akan tidak menyenangkan banget. Dan salah satu yang sangat penting, makanya saya tuh tertarik dengan salah satu konsepnya Habib Hussein tentang Islam cinta. Bahkan saya beli kaosnya. Saya juga beli kaos Ayah Hadir gitu. Nanti berikutnya kita tukeran, mix. Kita nanti tukeran. Artinya saling menghargai karya satu sama lain gitu. Untungnya kaosnya nggak ada unsur-unsur Kristennya. Tapi Bang Eri ngomong-ngomong lebih ini loh, lebih padahal ada tulisan Islamnya loh, tapi Bang Eri beli. Saya pakai waktu saya bagikan donasi APD ke beberapa rumah sakit. Salah satunya rumah sakit Islam di Jakarta Utara. Saya bangga, kenapa ya? Memang saya non Islam, tapi saya ingin memberitahu pada teman-teman saya yang Kristen atau siapapun bahwa Islam itu cinta dan harusnya itu tidak disuarakan sama umat Islam aja. Artinya di sini ada ketenangan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ya kita hancurlah kebekuan itu. Kita cross lah bahwa saya aman kok berdua. Nggak ada ancaman, saya nggak ngerasa tenang. Habib juga ketika saya ada, dan harusnya ini menjadi culture yang saya ajak nih anak-anak muda Kristen maupun Muslim. Yuk sama-sama merajut. Bikin culture gini. Bikin culture, bikin konten bareng, bikin olahraga bareng sehingga
kebekuan dan nilai-nilai yang diwariskan yang tidak proporsional sehingga orang tuh takut. Jujur aja, Bib, kadang-kadang teman-teman Kristen tuh takut karena asumsi. Gimana ya kalau ngobrol sama Habib? Itu pertanyaan saya tuh. Ajak mulainya ngomong apa ya? Nanti tersinggung nggak ya? Nanti itu ya. Nah, di sini terang benerang sebenarnya dalam konten Temu Anak Bangsa ini bahwa ya silakan mulai. Bahkan kita menganjurkan ya, Bib ya. Mulai. Dan sebenarnya aja. Kan sebagaimana oknum itu ada di semua agama, stigma semacam itu ada di banyak kepala umat beragama, termasuk Muslim kan. Muslim banyak kan yang masih punya stigma tuh tentang Kristen, yang kemudian menjadikan terjadi gap antara mereka. Padahal kita ini seharusnya sudah bahkan bukan bicara toleransi, tapi bicara kerjasama dalam kebaikan. Bukan lagi toleransi nih. Saya sama Bang Yeri, saya ikut menyumbang Bang Yeri ketika bikin donasi untuk APD waktu itu. Bang Yeri juga ikut menyumbang ketika saya kurban waktu itu. Kemudian ketika Hari Raya Bang Yeri memberi hadiah ke saya. Kemudian ketika Natal saya juga memberi hadiah kepada Bang Yeri. Jadi sudah gak ngomongin toleransi lagi nih, udah kerjasama gimana membangun bangsa. Betul. Banyak masalah kita, kemiskinan, narkoba ya Bang. Mental illness. Iya, betul. Kemudian, banyak sekali sih. Ya, harusnya kita segera move on dari masalah toleransi. Benar ya, Bib? Iya. Makanya harusnya tayangan ini orang udah mulai biasa. Mungkin awal-awal ya orang bilang, wah kaget ya. Pendeta sama Habib konten bareng nih, siapa nih transfer pemain? Nah, makanya. Masih ya. Habib mau ngapain ini? Habib mau ngapain? Pendeta juga mau ngapain nih? Tapi saya nggak baca-baca bahasa Arab, nggak bawa-bawa ayat di sini, tenang. Tapi memang paling enak sih. Gini, kenapa saya suka bercanda, suka humor? Karena humor itu pertama paling cair. Agama ini kan kaku banget. Kalau disampaikan dengan humor jadi cair. Dan yang kedua, humor ini paling turun ke sampai paling bawah masyarakat. Seawam apapun menikmati humor. Maka toleransi ini kan kalau di kalangan elit nggak begitu sulit mempopulerkan. Tapi yang sulit di awal. Nah dengan humor tuh jadi sampai ke awam gitu. Bener sih. Apa kita jadi stand up comedian? Nah jadi stand up comedian. Nah ngomong-ngomong ini Bang lagi Bang. Stigma tuh itu saya tuh menghilangkan stigma bahwa gereja penginjil itu bukan gereja yang sukanya ngubah-ngubah Injil. Itu baru loh Bang. Kenapa saya nggak tahu itu? Karena saya nggak punya referensi teman Kristen dulu. Setelah kenal banyak teman-teman Kristen. Referensi teman Kristen. Oh enggak, ternyata gereja penginjil itu bukan seperti itu. Gereja penginjil itu, tolong dikoreksi Bang kalau salah. Gereja penginjil itu adalah gereja yang mendakwahkan Injil lah ya Bang ke banyak orang. Nah itu komunikasi dan referensi harus. Dan memang harus nggak ada gap lagi udah dengan teman yang jadi referensinya kita kayak saya sama Bang Yeri gitu. Ketika ada masalah yang menurut saya masalahnya itu di kalangan Kristiani, saya ngajak Bang Yeri untuk ayo Bang kita edukasi bareng. Misalnya kasus Prancis waktu itu ya Bang. Betul. Nah misalnya ada kasus yang masalahnya kaitannya dengan Muslim, saya juga ngajak Bang Yeri untuk ngedukasi yang Muslim. Misalnya kasus Sigi waktu itu ya Bang. Jadi ya saya enjoy itu. Gitu. Anda sudah sulit sama kredit, sudah sulit sama banyak hal. Jangan dibikin sulit sesuatu yang nggak sulit. Agama ini kan mudah, nggak bikin sulit. Gitu. Dan kadang Bang orang sama ketaatan beragamanya tipis, tapi soal ngurusin agama lain tebel. Iya. Kalau dalam Islam nih, kalau soal membendung apa yang dia sebut kristenisasi, wah semangat sekali. Padahal sholatnya bolong-bolong. Jadi artinya kalau Anda sholat dengan taat, membaca Al-Quran, pasti Anda tidak akan pertama nggak punya waktu untuk ngurusi hal lain, karena banyak yang harus diurusi dari diri kita. Kemudian yang kedua, Anda pasti akan sangat toleran kepada agama lain, karena di Quran dijelaskan agar semua yang dihormati oleh orang harus kita juga hormati sebagai Muslim, apalagi agama. Ada orang nyembah mic podcast ini pun itu harus dihormati mic podcast Bang. Karena Islam mengajarkan begitu. Semua sesembahan orang harus dihormati.
kadang ada orang nih, oh kalau Kristen dihormati, kalau Hindu, kalau agama-agama yang resmi dihormati, tapi aliran kepercayaan enggak. Itu seharusnya semua sesembahan dihormati. Dan saya pikir itu juga pasti ajaran Kristen dan semua agama ya Bang. Iya betul. Jadi kita memang membangun narasi kebersamaan. Jadi clear di sini, tidak ada lagi mayoritas minoritas. Nggak ada. Ya kita hilangkan itu, lalu hilangkan kebekuan, hilangkan stigma, dan saya mendorong teman-teman untuk mulai melangkah. Ya mungkin nanti di konten berikutnya saya akan bahas soal kolaborasi gitu. Jadi terus bangkitkan semangat kebangsaan dan mari kita rajut masa depan bangsa bersama-sama. Habib Hussein, terima kasih sudah datang. Terima kasih Bang Edi. Sukses selalu, sehat selalu. Sehat-sehat dakwahnya juga, selalu diberkati Tuhan. Salam juga buat keluarga. Ya, terima kasih Bib. Ya, jadi kalau butuh lagi, ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Bang. Episode selanjutnya. Siap Bib. Terima kasih Bib. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Sudah selesai konten Temu Bangsa pada hari ini. Sampai ketemu di program Temu Bangsa berikutnya. Saya percaya semakin banyak pembahasan saya tentunya dengan Habib Hussein. Tuhan berkati kita semua.